Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kita mohon perlindungan dan diberikan keselamatan hidup dunia dan akhirat. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang karya sastra bagi para siswa, para guru, dan para mahasiswa, saya perlu mengingatkan pada Anda bahwa banyak pisau bedah yang dapat dilakukan dalam karya sastra ini untuk mengambil isi dari karya sastra. Pada kali ini kita bicara tentang psikologi sastra. Psikologi sastra itu dikatakan juga psikologi analisis, menganalisis psikologi. Lalu apa yang mau dianalisis? Psikologi siapa? Tentu psikologi yang namanya manusia. Apakah manusia yang hidup atau manusia yang berada dalam teks? Yang hidup itu tentu ada pengarang, ada pembaca. Yang tidak hidup hanya tertuang pada teks, yaitu tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang penulis, bahwa penulis itu sebetulnya bentuk karya tulis itu merupakan ekspresi dari psikologisnya dia. Psikologi tentang apa? Tentang apa yang dia rasakan, dari proses apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia pikirkan. Jadi karya sastra itu merupakan ekspresi dari jiwa si penulis, dari psikologis, kalau kita ingin menganalisis psikologis penulis. Nah, dari sanalah kita bisa memahami bagaimana pemikiran penulis, cara pandang penulis, dari kita bisa mewawancarai, menjumpai langsung atau melalui karyanya, melalui perantara. Jadi bisa secara psikologis secara langsung atau menganalisisnya dari perantara, yaitu dari karya atau dari beberapa kritik sastra yang membicarakan tentang keberadaan penulis itu. Kenapa? Ya karena banyak hal yang mempengaruhi jiwa si penulis. Salah satu diantaranya adalah backgroundnya sebagai mendalami sesuatu bidang ilmu, latar belakang pendidikannya, latar belakang sosial, tempat keberadaannya, tempat hidupnya, lingkungannya, dan banyak hal yang membantu atau yang membentuk psikologi si penulis, termasuk referensi-referensi yang dia baca atau yang dia dengar. Nah, ini salah satu bentuk yang memproses, salah satu bagian yang memproses dari jiwanya sehingga dia mengekspresikan dalam bentuk karya. Kita tahu Hamka misalnya sebagai penulis roman, dia backgroundnya sebagai seorang ulama yang mendalami agama. Nah, otomatis karya-karyanya, psikologisnya itu terbentuk tentu tidak lepas dari kajian agamanya, latar belakangnya, sentuhan yang berkaitan dengan agama, bahkan ia bisa meluruskan konsep orang dalam menjalankan agama. Tentu secara tidak langsung ia memberikan pembelajaran atau tunjuk ajar melalui karyanya. Jadi sekali lagi, ekspresi si penulis itu salah satu bentuk yang dapat dia analisis. Dan ini berkaitan juga dengan
eh, karya sastra. Karya sastra itu ya kita katakan bahwa dia manusia yang ada dalam teks. Tokoh-tokoh itu dihadirkan oleh si pengarang agar dia bisa mengeksplor psikologis dari salah satu tokoh. Katakanlah ia ingin mengeksplor psikologi tokoh utama. Bagaimana eksplornya? Ya dengan menghadirkan tokoh sampingan. Atau ia menghadirkan tokoh utama itu pada tokoh sentral yang berpusar pada peristiwa-peristiwa yang ada dalam cerita. Nah, dari sinilah caranya keberpihakan penulis itu melihat tokoh itu sebagai tokoh yang mempunyai pikiran, pola pikirnya ada, mempunyai tindakan, pola tindaknya juga ada. Bagaimana ia memberikan stimulus dan dia memberikan respon terhadap sebuah peristiwa, persoalan yang tentu ada kalanya peristiwa atau keadaan itu mengambil tempat, mengambil waktu, dan mengambil suasana. Jadi berkaitan dengan setting. Saudara-saudara sekalian, nah persoalan ketiga yaitu persoalan analisis pembaca. Ini tentu kalau tadi kita bicarakan pada aspek pertama itu berdekatan dengan pendekatan ekspresif yang lebih digunakan dalam teori struktural genetik. Nah, kedua tuh kita bicara tekstual, bicara dengan analisis tekstual karena berkaitan dengan teks. Yang ketiga ini berkaitan dengan resepsi, respon pembaca. Bagaimana reaksi pembaca terhadap karya itu? Apakah dia reaksinya itu positif atau negatif? Apakah ia bersetuju atau ia punya jalan lain untuk menyikapi atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada? Dan ia tentu bisa memposisikan pada semua tokoh. Tentu akan ada analisisnya. Dituntun dengan pertanyaan. Kalau Anda jadi tokoh A, Anda jadi tokoh B, Anda jadi tokoh C. Nah, itu bisa bergantian semua tokoh. Lalu bagaimana cara menyikapinya? Nah, ini berkaitan dengan sikap, dengan keputusan. Berarti karya sastra itu juga memberikan gambaran secara psikologis atau memberikan dampak secara psikologis pada pembacanya. Apakah psikologis dalam karya sastra itu ditelan begitu saja oleh pembacanya atau dia bisa memilih. Misalnya dia bisa melakukan kontradiksi dari apa yang dikatakan oleh si pengarang. Saudara-saudara sekalian, tokoh yang membicarakan tentang psikologi analisis ini, Sigmund Freud, dan dia juga bicarakan bahwa ada tiga kesadaran. Ada namanya id, ada namanya ego, dan ada namanya superego. Dan otak manusia kini juga dibagi atas tiga. Ada yang paling tinggi itu tentang kesadaran, yang kedua ada batas sadar, yang ketiga ada bawah sadar. Nah, tentu ketiga tahapan itu memposisikan di mana letak id, ego, dan superego. Dan ini yang perlu dipahami dalam menganalisis karya sastra. Kenapa dikatakan demikian? Ya, yang pertama
berdasarkan ekspresi si pengarang. Bisa jadi apa yang dilihat, apa yang dirasakan atau apa yang didengar oleh si pengarang, ketika itu masuk kepada ranah si pembaca, bisa jadi tidak setuju, tidak bersetuju dia. Karena si pembaca punya sikap hal seperti itu. Atau sebaliknya, bisa jadi bentuk ekspresi itu menjadi gambaran atau memperkuat keyakinannya yang selama ini dia pendam sebagai bentuk keyakinan. Dengan adanya ekspresi dari si pengarang, maka dia tahu yakin. Apa sebab? Karena rangkaian kata-kata yang menjadi cerminan dari bentuk ekspresi si pengarang untuk menyampaikan apa-apa yang dia rasakan, apa-apa yang dia pikirkan, dan apa-apa yang dia dengar, maka itu dapat menambah keyakinan bagi pembaca yang sudah punya modal dasar. Misalnya, ada kalanya apa yang dikatakan di si pengarang menjadi konvensi bagi masyarakat. Kita beri contoh. Sajak Khairil, aku kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Itu ekspresinya Khairil. Dia menyampaikan tentang apa yang menjadi sikapnya secara psikologis. Tapi itu secara konvensi dapat diterima menjadi konvensi di masyarakat oleh tanpa ada batas. Ya. Ini yang dikatakan. Kenapa? Ya semua orang merasakan seperti itu. Itu psikologisnya. Atau ada sisi lain kita bisa melihat. Kami yang kini terbaring antara Kerawang dan Bekasi. Khairil mengekspresikan, mewakili perasaan orang yang sudah menjadi mayat bergelimpangan, pahlawan kita untuk merebut kemerdekaan. Nah, ini saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa menganalisis sebetulnya apakah psikologi yang disampaikan atau yang tercermin dari tiga unsur tadi. Unsur penulis atau sastrawan, unsur pada objek atau karya sastra, dan unsur pada pembaca. Apakah ini dikategorikan pada tingkatan id, ego, atau superego dalam setiap peristiwa yang menjadi runtutan dalam karya sastra. Nah, tentu tidak hanya kita mendeteksi, tidak hanya kita melabel tentang psikologi itu. Kita tentu menganalisis psikologis itu, penyebabnya dan akibatnya. Kenapa penyebabnya terjadi id, terjadi ego, dan terjadi superego? Lalu apa dampaknya? Apa akibatnya? Karena inilah yang dapat kita gali pembelajarannya dalam psikologi analisis sastra. Menganalisis psikologi manusia. Dan di sini pula kita dapat memberikan pembelajaran dalam hidup ini. Karena sastra kita bisa fungsikan atau kita posisikan sebagai media pembelajaran dalam pembentukan karakter manusia.
Jadi bicara tentang psikologi tidak hanya terlepas bicara tentang psikologi yang ada pada teks, tapi bagaimana psikologi yang ada pada teks dan apa yang terpancar dari sastrawan serta kita sebagai pembaca seharusnya punya nilai-nilai positif. Seharusnya ada masukan-masukannya. Apakah kita setuju dengan status psikologi itu? Id, ego atau super ego? Nah, bisa saja itu kita tolak. Bisa saja menurut kita seharusnya tidak terjadi super ego, cukup pada ego. Nah, karena kita tahu bahwa apa yang dikatakan Sigmund Freud itu mengatakan bahwa otak manusia ini dibagi atas, secara psikologi itu ada 3 tingkatan. Yang pertama itu ada ambang atas sadar, kedua itu adalah ambang sadar, ketiga itu adalah bawah sadar. Nah, jika hal ini kita sadari dan kita bisa melihat sesuatu, bagaimana dalam karya sastra itu cermin tokoh yang kita cermati dalam dia bertindak, dalam dia berpikir, dalam dia memberikan aksi atau bereaksi dengan tokoh lain. Bahkan cara dia berpikir dalam menyelesaikan persoalan. Karena bagaimanapun itu semua adalah pengendalinya sastrawan. Sastrawan itulah yang menjadi kendali dari semua persoalan yang ada, dan itu cermin dari bagaimana caranya dia solusinya menyelesaikan persoalan itu. Karena itu apa yang ada dalam karya sastra merupakan wujud dari bentuk ekspresinya. Dan kita tahu dalam teori struktural genetik memahami apa yang terjadi dalam karya sastra merupakan cerminan genetika, hubungan antara karya sastra itu dengan pengarangnya. Akan tetapi kalau kita abaikan pengarangnya dalam pendekatan objektif, kita tahu bahwa karya sastra itu bicarakan tentang id, ego, dan super egonya manusia. Dan kalau dia karya fiksi, maka dia akan tercermin dalam peristiwa demi peristiwa dan keberadaan tokoh itu pada peristiwa-peristiwa itu. Dan peristiwa itu bisa saja disebabkan oleh manusia atau didukung oleh setting tempat, setting waktu, dan setting suasana. Dan ini mencerminkan kepada kita sebagai pembaca, psikologi kita sebagai pembaca, kalaulah kita mampu atau mau berupaya menganalisis semua peristiwa itu, maka psikologi kita akan terbentuk. Kita bisa saja bersikap, kita bersetuju dengan apa yang dituliskan oleh si pengarang, atau kita mencari jalan lain yang lebih baik dari apa yang diambilkan atau apa yang dijadikan keputusan bagi si pengarang dalam karya sastranya. Jadi sekali lagi, berbicara tentang psikologi, 3 persoalan itu, persoalan si pengarang sebagai bentuk ekspresinya, persoalan teks dalam pendekatan objektif, yaitu kehadiran tokoh-tokoh yang ada di sana, dan kita menganalisisnya ketika bagaimana pengarang memposisikan dia sebagai tokoh utama, sebagai tokoh sampingan untuk menggambarkan psikologi tokoh, termasuk tempat-tempat peristiwa itu yang saya katakan tadi dapat menunjang enggak dengan peristiwa yang ada. Dan terakhir, kita bicara tentang kita sebagai pembaca. Nah, kita sebagai pembaca, begitu juga bagaimana dengan orang lain yang membaca. Tidak terlepas dari kesadaran orang memahami teks itu.
Dan ini kajiannya bersentuhan dengan kajian resepsi. Kembali kepada pembaca. Karena bagaimanapun karya sastra itu diharapkan dapat mempengaruhi sikap pembaca, pola pikir dan pola tindaknya si pembaca. Dan pembaca itu bisa saja menyetujui dan bisa juga menolak. Artinya bisa berdampak positif dan bisa berdampak negatif. Nah, dengan demikian kita tahu bahwa pengaruh karya sastra itu dari sosok pembacanya. Inilah kajian yang dilakukan dalam psikologi sastra atau dikatakan orang psikologi analisis sastra. Jadi bicarakan 3 aspek tadi. Namun kalau seandainya Anda bicara tentang psikologi, akan lebih baik Anda batasi psikologi pengarangnya saja, atau pengarang dengan karyanya, atau psikologi karyanya dengan pembaca. Sekali lagi, kalau pada teori itu tidak bicarakan secara detail, katakan struktur genetik atau tadi subjektif atau objektif karya sastra, kemudian resepsi, maka dalam psikologi ini memang sudah diarahkan bahwa pembahasannya itu adalah berkaitan dengan psikologi. Jadi berkaitan dengan pengarang, ekspresi pengarang, berkaitan dengan objek karya sastra, berkaitan dengan ekspresinya tokoh-tokoh yang ada di dalam itu. Dan begitu juga berkaitan dengan pembaca, dengan cara kita mengatakan melakukan pendekatan resepsi. Yang kita khususkan itu adalah analisis psikologinya pembaca. Bagaimana dia bersikap dan menilai tentang karya yang dihadapinya. Itulah 3 ranah yang dibicarakan dalam psikologi sastra. Itu berkaitan dengan id, ego, dan superego. Kesimpulannya, kita tidak hanya mendeteksi id, ego, dan superego sebagai bentuk label dari psikologinya 3 aspek tadi, tapi tentu kita lebih dalam lagi kenapa terjadinya dan apa akibatnya. Kenapa bisa jadi superego? Kenapa bisa terjadi ego atau id? Dan kenapa pula dan bagaimana dengan terjadi kondisi seperti itu? Akibatnya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya, penelitian atau teori atau pesawadah yang berkaitan dengan psikologi sastra. Dikatakan juga dengan istilah psikologi analisis. Nah, teori ini sangat erat sentuhannya dengan teori-teori psikologi secara umum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.